Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Kita sekarang sudah masuk ke bab 2, yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, kita mulai bersama-sama ya belajarnya. Sebelumnya silahkan dipersiapkan buku paket, buku tulis untuk catatan, dan untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari kita mulai bersama-sama. Nah, untuk bab 2 ini kita akan mempelajari beberapa hal ini ya. Ada 5 macam ini yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama adalah mengenai pengertian lingkungan, kemudian apa saja yang ada dalam lingkungan ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah interaksi di dalam ekosistem, lalu tentang simbiosis, dan yang terakhir adalah mengenai peran organisme. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai pengertian lingkungan ya. Kita mulai bersama-sama. Iya, yang pertama tentang pengertian lingkungan. Lingkungan itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Ya, jadi semua hal yang ada di luar individu itu kita sebut sebagai lingkungan. Individu itu apa? Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Ibu ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Jadi hanya satu dan harus hidup. Contohnya seekor ayam. Kalau seekor ayam goreng bagaimana? Iya, itu tidak termasuk individu karena bukan makhluk hidup. Ya, bisa dipahami ya. Berikutnya, kumpulan dari beberapa individu yang sejenis itu disebut dengan populasi. Jadi populasi itu terdiri dari beberapa individu tapi yang sejenis. Contohnya, misalnya beberapa ekor kambing di kandang. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya kambing-kambing saja yang kita perhatikan. Itu yang disebut dengan populasi. Kemudian beberapa populasi yang berbeda yang berada di suatu tempat tertentu itu disebut komunitas. Contoh komunitas misalnya komunitas sawah misalnya. Jadi di situ ada populasi tanaman padi, ada populasi katak, ada populasi belalang misalnya. Nah, jadi komunitas itu adalah beberapa populasi yang berbeda yang berada di satu tempat tertentu. Kemudian komunitas dengan lingkungan abiotiknya itu yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu terdiri dari komunitas dan ditambah dengan lingkungan abiotiknya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang hal ini. Nah, lingkungan itu bersifat dinamis, jadi berubah dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena ada komponen-komponennya yang mengalami perubahan. Nah, inilah yang akan menyebabkan lingkungan itu bisa berubah menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Nah, lingkungan itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah komponen biotik atau yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan juga jasad renik. Jasad renik itu pengurai ya. Jadi misalnya protozoa ya, jamur. Nah, ini termasuk di sini jasad renik ya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Ini adalah komponen yang berupa benda mati atau makhluk tak hidup. Contohnya diantaranya adalah air, tanah, udara, cahaya ya. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan lingkungan dapat diartikan segala sesuatu di luar individu.
Kalau individunya kita, misalnya, apakah boleh ya meja, kursi misalnya, itu kan termasuk di luar individu? Iya, benar, itu di luar individu. Tapi yang kita maksud lingkungan di sini adalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup tersebut atau individu tersebut. Jadi misalnya air, tanah, udara, cahaya, ya. Ini yang berkaitan langsung dengan kehidupan organisme atau individu, ya. Lanjut ya. Berikutnya kita lihat yang kedua, yaitu tentang apa saja hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Sebelumnya kita harus tahu dulu tempat hidup suatu makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Nah, dalam suatu habitat itu bisa ditemukan berbagai jenis makhluk hidup yang merupakan komponen biotik, ya, dan makhluk tak hidup yang merupakan komponen abiotik. Nah, di antara komponen biotik dan abiotik itu ternyata ada interaksi. Ya, di sini kita lihat ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Inilah pengertian lain dari ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Sambil kalian lihat bukunya ya, disimak ya bukunya. Nah, ini macam-macam ekosistem. Kalau kita lihat berdasarkan terbentuknya, maka ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alami itu yang terjadi secara alamiah. Contohnya gunung, sungai, laut, ya, misalnya itu. Sedangkan ekosistem buatan contohnya adalah sawah, akuarium, kemudian waduk. Nah, ini adalah yang buatan, artinya yang dibuat oleh manusia. Kolam termasuk yang mana? Ya, kolam itu termasuk yang buatan. Nah, yang kedua kita lihat berdasarkan tempatnya. Ada ekosistem darat dan juga ada ekosistem air. Contohnya yang ekosistem darat antara lain adalah ekosistem gunung, ekosistem hutan, ekosistem pantai, ekosistem sawah itu termasuk di darat ya. Kemudian ekosistem gurun, nah ini di darat. Kemudian ekosistem air, contohnya apa? Ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem kolam, ya itu termasuk ekosistem air. Nah, interaksi antar komponen di dalam ekosistem itu membentuk suatu pola tertentu atau yang disebut dengan pola interaksi ya. Jadi ada pola-polanya nanti ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, satu rangkaian peristiwa makan dan dimakan itu kita sebut rantai makanan. Kita lihat kan ya, di dalam ekosistem itu ada peristiwa makan dan dimakan ya. Kalau hanya satu rangkaian peristiwa makan memakannya atau makan dimakannya ya, itu disebut rantai makanan. Contohnya di sini adalah rumput dimakan ulat, kemudian ulatnya dimakan ayam, ayamnya dimakan elang. Ini hanya satu rantai. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Sedangkan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan itu kita sebut jaring-jaring kehidupan. Ya, atau bisa juga disebut sebagai jaring-jaring makanan. Ya. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan ya. Tapi seringkali disebut juga dengan jaring-jaring kehidupan karena ini terjadi pada makhluk hidup ya. Nah, contohnya adalah pada gambar di bawah ini. Kalian lihat di buku paket kalian halaman 34. Di sana ada yang berfungsi sebagai tumbuhan hijau ya. Di sini ada rumput, kemudian ada rumput atau padi ya ini. Kemudian ada juga pohon. Nah, ada juga yang memakan pohon. Nih ada ulat, ada belalang, ada tikus ya. Kemudian ulat dimakan ayam, belalang dimakan ayam, ada juga yang belalang dimakan katak. Kemudian ini belalang juga selain
makan dari tumbuhan atau pohon, juga makan dari padi atau rumput ya. Tikus juga nih makan dari padi, kemudian tikusnya dimakan ular. Ayamnya ternyata juga dimakan ular, dan begitu seterusnya. Ini ada hubungan antara satu dengan yang lain ya. Nah, kalau ada beberapa rantai makanan, ini kalian bisa hitung berapa rantai ini ya. Satu rantai itu dari produsen sampai ke konsumen yang terakhir. Contoh, ini satu rantai ya, dari pohon dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Itu satu rantai. Nah, kalian bisa hitung ada berapa rantai di sini ya. Nanti kalian hitung ya di rumah ya. Kemudian juga bisa digambarkan rantai makanan itu dalam bentuk piramida makanan. Jadi piramida makanan ini sebenarnya juga merupakan rantai makanan yang digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, dari sini akan terlihat nanti siapa produsennya, siapa yang berfungsi sebagai produsen. Pastilah tumbuhan hijau ya. Lalu ada konsumen primer, konsumen yang pertama ini menduduki tingkat yang di atasnya. Konsumen sekunder di atasnya lagi. Konsumen tersier di atasnya lagi ini. Yang terakhir itu adalah konsumen puncak. Apakah hanya sampai tersier? Boleh di atasnya lagi kalau masih ada ya. Tapi yang jelas yang tertinggi itu disebut sebagai konsumen puncak. Nah, produsen atau yang paling bawah ini menduduki bagian yang paling banyak. Jadi pasti tersedia di alam ini paling banyak. Kemudian untuk konsumen yang berikutnya, yang kedua, ini jumlahnya makin sedikit. Begitu seterusnya sampai ke konsumen puncak, itu yang paling sedikit. Kemudian energi yang digunakan. Yang paling besar itu energinya adalah yang berkedudukan paling bawah. Kemudian lebih ke atas, ini naik ke atas, ini energi yang dipakai sudah lebih sedikit. Terus energi yang berpindah ke sana lebih sedikit lagi. Energi yang berpindah ke atas lebih sedikit lagi. Begitu seterusnya ya. Inilah yang disebut dengan piramida makanan. Jadi dari sini kita melihat kedudukannya sebagai apa? Apakah sebagai produsen, apakah sebagai konsumen. Kalau konsumen itu konsumen keberapa? Itu bisa dilihat ya dengan menggunakan piramida makanan. Lanjut ya. Nah, kita lihat di sini untuk seterusnya ini tentang simbiosis ya. Simbiosis itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Iya. Simbiosis ini merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Maksudnya berbeda jenis ini berbeda jenisnya, bukan jenis kelaminnya ya, tapi jenis makhluk hidupnya. Ibu ulang, simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Dan ini tidak ganti-ganti ya, tidak berganti-ganti. Jadi hidup bersamanya ya seterusnya dengan makhluk hidup yang itu saja ya. Contoh di sini. Ini dibedakan dulu menjadi 3 ya untuk simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua individu yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Jadi sama-sama beruntung. Contohnya kerbau dan burung jalak. Kerbaunya beruntung karena kutunya itu dimakan ya, kutunya berkurang. Kemudian burung jalaknya mendapatkan untung karena mendapatkan makanan dari kerbau berupa kutu tadi ya. Kemudian simbiosis komensalisme. Ini merupakan hubungan antara dua individu berbeda jenis di mana yang satu mendapat keuntungan dan yang lain tidak dirugikan. Contohnya tanaman anggrek dengan inangnya. Inangnya ini pohon yang ditumpangi tanaman anggrek ya. Jadi inangnya ini tidak rugi, anggreknya untung. Apa untungnya? Anggrek mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan inangnya atau tanaman yang ditumpangi oleh anggrek tidak dirugikan karena anggrek tidak merampas makanan inangnya, tapi dia membuat sendiri makanannya. Ya. Itu seperti itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Ini adalah hubungan dua individu berbeda jenis di mana yang satu untung tapi yang lain dirugikan. Contohnya tali putri dengan tumbuhan beluntas. Tumbuhan beluntas itu tumbuhan yang biasa digunakan untuk pagar ya, yang mempunyai aroma yang khas ya.
Bisa juga tanaman yang lain ya yang digunakan sebagai tanaman pagar. Itu biasanya kalau pada musim panas ya, itu ada banyak tali putri atau yang kayak tali warnanya kuning ya, atau kayak mie ya. Itu ada di atas tumbuhan ini, tumbuhan beluntas atau tanaman pagar yang lain. Nah, tali putri itu tidak memiliki hijau daun, tidak punya zat hijau daun, tubuhnya semuanya berwarna kuning. Nah, artinya tali putri ini memanfaatkan tumbuhan beluntas ini untuk mendapatkan makanannya. Jadi dia merampas makanan hasil fotosintesis dari tumbuhan beluntas ini. Nah, inilah mengapa tumbuhan beluntasnya dirugikan sedangkan tali putrinya mendapatkan keuntungan. Ini yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ya, berikutnya peran organisme di dalam suatu ekosistem ya. Nah, berdasarkan kemampuan menyusun makanan, maka peran organisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang berperan sebagai autotrof, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, ini diduduki oleh tumbuhan hijau karena dia bisa melakukan proses fotosintesis. Sedangkan yang kedua ini adalah heterotrof, yaitu organisme yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Ini bisa hewan ataupun manusia. Beberapa tumbuhan juga bisa, ya. Misalnya kantong semar itu dia mendapatkan nitrogen dari hewan-hewan yang dia tangkap, ya itu. Nah, organisme heterotrof sendiri berdasarkan jenis makanannya dibedakan lagi menjadi herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora pemakan segala. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Kalau ada yang belum jelas, silakan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Kemudian di kolom komentar juga tolong diketik emoji. Nah, emoji yang kalian rasakan sesuai ya, yang sesuai dengan yang kalian rasakan di kolom komentar ya. Ya, kemudian berikutnya kita masuk ke tugas. Untuk kali ini tugasnya adalah mengerjakan uji kompetensi dari buku paket halaman 44 sampai dengan 46. Ini ditulis di buku tulis saja dan nanti fotonya dikirim ke grup WA tugas IPA ya. Iya, sampai di sini dulu. Tetap semangat ya, dan terus jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa ya. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.